Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, wabil khusus Ketua Yayasan SMA Diponegoro, Kepala Sekolah SMA Diponegoro, yang terhormat Pembina KSI FEBI UIN Khas Jember, Ibu Dr. Nikmatul Masrurah, dan penasehat Ibu Supriyani SEMSI, dan juga pengurus KSI serta panitia pelaksana yang kami hormati. Saya selaku penasehat KSI mengucapkan terima kasih kepada pengurus KSI yang telah memiliki inovasi, kreativitas untuk menyelenggarakan seminar bagaimana anak-anak muda menjadi pengusaha, young entrepreneur, dan dilanjutkan dengan bazar. Ini sebuah kegiatan yang luar biasa, ada edukasi dan juga insya Allah bermanfaat baik kepada para mahasiswa maupun siswa yang ada di SMA Diponegoro serta kepada masyarakat. Hadirin sekalian yang kami hormati, ada buku namanya The Clash of Civilization, karangan Huntington, seorang ilmuwan dari Amerika. Di dalam buku itu kita ini akan menghadapi war of perception, war of economics, dan war of civilization. Salah satu yang akan saya sampaikan adalah tentang war of economics, tentang perang ekonomi. Para hadirin, kalau kita rakyat Indonesia ini hanya berpangku tangan menikmati apa yang ada, tidak mau berjuang, tidak mau berinovasi, tidak memiliki kreativitas di bidang ekonomi, maka kita akan menghadapi kekuatan ekonomi global yang disebut dengan sekarang ini adalah kekuatan ekonomi kapitalis. Dan ini berat. Kalau kita hanya diam, pasrah diri terhadap ekonomi yang ada, maka bisa saja kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat itu akan dikuasai oleh para ekonom kapitalis itu. Kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh membiarkan mereka kuat dengan sendirinya, dengan kelompoknya. Kita harus berjuang. KSI harus memiliki pikiran-pikiran yang produktif untuk mengembangkan ekonomi di masyarakat. Nah, misalnya salah satu contoh, apakah kita bisa berjuang atau ikut nimbrung dalam kekuatan ekonomi kapitalis? Salah satunya tentang YouTube saja. Kalau kita itu tidak memanfaatkan YouTube, maka yang menikmati adalah kalangan ekonomi kapitalis. Nah, oleh karena itu, young entrepreneur ini, anak-anak muda ini, baik mahasiswa maupun siswa, ayo kita belajar YouTuber. Salah satu contoh TikTok, karena itu situ ada uang di situ. Maka kalian harus bisa menjadi YouTuber, harus belajar di situ. Kemudian sekarang ini kalau berbelanja itu sudah semua online.
Jadi kalian anak-anak muda harus belajar bagaimana memiliki kreativitas, bisa bertransaksi online, bisa berjualan secara online dan lain sebagainya. Itu harus ya. Mempromosikan produk-produk yang ada lewat medsos. Nah, di sini berarti kita tidak menyerah terhadap kekuatan ekonomi kapitalis. Ini wawasan makro saja ya yang saya bisa sampaikan kepada kalian. Belum lagi kekuatan ekonomi global VTCV yang sudah banyak dikuasai mereka. Saya ini alhamdulillah banyak kenal dengan kalangan naga-naga itu gitu. Dan tidak boleh dimusuhi, nggak usah dimusuhi. Kalau perlu kita dekati, kita ambil manfaatnya yang sekiranya bisa mengembangkan ekonomi masyarakat. Misalnya kalian melihat orang kaya yang ada di Jember, baik itu Cina maupun non Cina dan lain sebagainya. Nggak perlu sampean syirik, nggak perlu sampean itu iri hati, nggak perlu. Kalau bisa, ayo ajak bersinergi, ajak berkolaborasi. Itu yang penting. Nah, di situ kalau bisa dimanfaatkan CSR perusahaan-perusahaan besar itu untuk membina ekonomi-ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, itu perlu kreativitas, perlu energi yang harus dikeluarkan, perlu silaturahmi. Makanya saya ingatkan kepada pengurus KASI, baik yang sedang menjadi pengurus maupun sudah alumni, ya, yang senior-senior ini, ya. Tolong adik-adiknya terus dibimbing, kalian harus terus jalin silaturahmi. Saya mumpung ada di PBNU, mumpung sering ke Jakarta, ayo mana yang bisa disinergikan, gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang ekonomi mikro, saya sangat mengapresiasi ada seminar Young Entrepreneur. Kemudian ada bazar. Ini bagus sekali. Nah, bazar-bazar untuk menginformasikan atau mempromosikan produk-produk lokal itu sangat penting. Kemarin saya dikontak oleh teman saya di P3M, Perhimpunan Pengembangan Pondok Pesantren. Itu kalau butuh sertifikat halal dari produk-produk itu, bisa kerja kalian itu. Informasinya kalau yang bisa mengusahakan, karena di situ pakai online, itu dapat per sertifikat, dapat gaji kalau tidak salah 250.000 gitu. Nah, kalau sampai sampean itu dapat 1.250.000 kali 1.000, sudah banyak uang yang dipegang itu. Nah, disitulah perlu saat ini kita memiliki kreativitas dan tidak boleh diem. Oleh karena itu saya membentuk yang namanya kampung-kampung SDGs, Kampung Sustainable Development Goals, itu dalam rangka mempromosikan produk-produk masyarakat kampung supaya bisa terjual ke masyarakat secara umum. Nah, KASI ini harus bisa melakukan seperti itu, mempromosikan produk-produk masyarakat, itu berarti sudah membantu masyarakat. Tolong kalian punya HP, jangan hanya digunakan HP itu untuk komunikasi antar personal. Ya maaf, yang anak-anak muda jangan hanya untuk pacaran. Jangan hanya untuk sesuatu yang kurang manfaat. Gunakan HP ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Di sini kalian mungkin ada FB, ada Instagram, kemudian ada TikTok, ada YouTube, dan program-program lainnya. Ayo kita gunakan itu. Jangan sampai beberapa konten yang ada di HP itu hanya dimanfaatkan oleh orang tertentu, tapi untuk kemafsadatan, untuk kejelekan. Tapi bagaimana ini harus kita gunakan untuk kampanye kebaikan.
insya Allah kalian melakukan sesuatu yang baik, tidak akan ada kebaikan itu yang tidak bermanfaat, tidak ada kebaikan itu yang tidak berguna. Man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang berbuat baik itu pasti akan jatuh, akan turun rahmatnya kepada dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Tapi barang siapa yang berbuat jelek fa'alaiha, maka akan menimpa kepada dirinya. Oleh karena itu, di era digital saat ini, ayo kita manfaatkan bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada itu untuk sebaik-baiknya, terutama untuk ekonomi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya selaku orang tua, insya Allah semampu saya akan membimbing kalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.